Oke. Ya. Ini slide-nya baru juga, jadi tampilannya berbeda. Oke. Bismillah. Ini tentang mengoptimalkan skill. Skill ini kan kemampuan. Jadi kemampuan itu sebenarnya ada pada diri manusia. Cuman kemauannya itu kadang dipertanyakan, dia mau mengolahnya atau tidak. Begitu. Ya. Jadi banyak orang yang mampu, tapi kadang kemauannya itu kurang. Jika kemauannya kurang, maka yang terjadi jelaskan sebentar ya, Ibu. Ya, Mak, lagi ngisi Zoom sheet ya, Mak ya. Ya, wes, ya, Assalamualaikum. Ada monitor. Nah, ini kenapa kok bahasanya adalah mengoptimalkan skill yang terpendam. Nah, ini ada 3 tips. Ya, 3 tips ini akan saya jelaskan. Ini secara teori. Ya, ini saya ngambil dari beberapa buku dan juga dari Google juga. Ini secara teori saja, tapi nanti ada yang paling penting adalah di bagian kita mengenal diri. Ya, kalau di Zoom temati itu kita terbatas waktunya. Kalau ini kita insya Allah mudah-mudahan bisa lebih detail dan bisa lebih paham. Ah, apa sih 3 tips untuk mengetahui potensi yang terpendam? Sebenarnya tipsnya banyak, cuman ini saya ambil yang korelasi yang mudah dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kadang kita ini belum banyak mengetahuinya. Ya, yang pertama yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Ya, ini yang pertama. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, membiasakan untuk berpikir terbuka. Kadang orang yang sudah tahu kelemahannya di mana, kekuatan dia itu ada di mana. Dia punya potensi yang sebenarnya dia bisa dioptimalkan itu di mana. Cuman kadang lemahnya di poin nomor 2, dia itu tidak membiasakan untuk berpikir terbuka. Apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan detail. Dan yang ketiga, yaitu jangan ragu untuk, ini salah ya, nggak apa-apa ya. Jangan ragu untuk mencoba pengalaman baru. Pengalaman baru di sini kadang orang tuh banyak mikirnya ketika mau mencoba sesuatu yang baru tuh kayaknya nanti kayak gimana ya kalau saya jalani nanti bagaimana. Ini banyak nantinya. Padahal itu yang jauh lebih penting. Makanya kekuatan, kelemahan diri kita harus tahu. Yang kedua, kebiasaan untuk bisa berpikir terbuka, kita juga harus coba. Dan yang ketiga, yaitu harus ada namanya pengalaman baru. Apa itu? Nah, perhatikan. Ini part one-nya, nomor pertama. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Pertama, yaitu apa? Introspeksi diri. Ya, maksudnya introspeksi diri itu yang kayak gimana sih? Nah, kita tuh mengevaluasi dulu. Dievaluasi. Jadi sumber dari kenapa kok kekuatan kita sebenarnya ada di mana. Kan manusia kayak gini, ada titik lemah, ada titik kuat ketika dia melakukan sesuatu. Nah, tapi kebanyakan orang ini fokusnya adalah ketika titik lemahnya diingat, tapi kekuatannya dia enggak. Jadi pesimisnya tuh dia lebih banyak diingat daripada optimisnya. Makanya apa? Orang yang ketika melakukan sesuatu lebih banyak pesimisnya, ya nggak bakal nggak bakal dilakukan. Ya sudah begitu saja, ada ngalir begitu saja. Kenapa? Lebih condong kepada apa? Kelemahan diri. Padahal dia punya kekuatan. Kenapa? Ini nggak pernah nge-evaluate, nggak pernah mengintrospeksi. Dalam Al-Quran banyak sekali ya, surah 2, 2:16 ya dievaluasi lagi ya kan apa yang terjadi itu. Terus yang kedua, nah ini sering kadang belum kita lakukan, meminta pendapat orang terdekat. Siapa tuh orang terdekat? Yaitu orang yang biasa kita percaya, kita sebagai guru ya kan atau mungkin ke gurunya atau mungkin juga orang yang kita itu sudah merasa dekat dan kita minta pendapatnya. Tapi minta pendapat di sini adalah orang yang memang secara keilmuan itu lebih tinggi. Jadi ada penambahan. Kalau
kita sharing kepada orang yang secara keilmuannya mungkin bukan bukan lebih rendah ya, mungkin pengalamannya itu lebih kurang daripada kita, maka itu namanya kita sharing. Tapi kalau misalnya kita cari minta pendapat kepada orang yang pengalamannya lebih, namanya konsultasi. Beda ya, sharing dan konsultasi itu berbeda. Ya, beda aspek. Kalau konsultasi adalah kita kepada orang yang secara pengalaman itu lebih. Ada pengalaman secara teori, ada pengalaman secara praktisi. Teori dalam arti apa? Ilmunya dia dapat. Mungkin buku-bukunya lebih banyak, bacaannya, referensinya lebih banyak. Itu yang kita harus tahu. Cuman kadang ini yang nomor dua, itu kadang kita egonya tinggi. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok egonya tinggi. Ya kan? Akibatnya apa? Nggak mau. Ketika dia konsultasi pun, hatinya tuh menyempit. Dan tidak bisa menerima apa yang dinasehatinya. Ya, ini terjadi. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Ini yang uh, kadang kurang sama diri kita tuh kurang kurang menghargai. Ya, ini yang part satunya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti dicatat saja poin-poinnya mana akan saya jelaskan secara keseluruhan dulu. Yang kedua, nih membiasakan sebentar. Yang kedua, ini belum saya ganti nih. Ya, belum saya rubah nih. Masih di note ya, sebentar. Ya. Yang kedua yaitu oke, sebentar. Iya. Ulang ya. Sebentar. Terserah, yang penting. Sebentar ya. Oke. Nah, perhatikan ini yang kedua ini. Oke. Yang kedua adalah membiasakan untuk berpikir terbuka. Ini belum saya rubah poin-poinnya ya. Saya izin klik dulu. Ada di sini ya. Oke, mentality. Oke, sebentar. Ya, wait. Oke ya. Ini yang kedua, yaitu membiasakan untuk berpikir terbuka. Apa tuh yang dimaksud untuk berpikir terbuka? Ini saya bacakan aja ya. Nanti boleh dicatat juga. Pertama yaitu apa? Mendapatkan wawasan atau pengalaman baru. Ya, mendapatkan wawasan atau pengalaman baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu mendapatkan atau mendorong sikap optimis. Ya, nanti akan saya share di sini. Yang ketiga, saya share ke chat aja ya. Saya akan share ke chat, copy. Bentar, saya akan share ke chat. Ini yang ketiganya, yang keduanya ya.
Nah, saya akan share ke chat. Perhatikan. Boleh cek di chat ya, di situ ya. Pertama adalah mendapatkan wawasan serta pengalaman baru. Ini adalah orang yang berpikir terbuka. Apa itu? Pola pikirnya itu membuat dapat lebih mudah menerima wawasan serta pengalaman baru dan memanfaatkan pengetahuan sarana pembelajaran. Yang kedua di sini ada namanya optimis. Pola pikir terbuka itu apa? Yaitu yang berkaitan tentang bagaimana kita bisa menciptakan, ya, menganggap, ya kan, dengan cara berpikir yang menganggap bahwa kamu itu bisa mencapai apa yang kita lewati dengan upaya keras, optimis. Tadi kan saya sampaikan, ada orang yang sebenarnya lebih fokusnya adalah sikapnya itu sebenarnya optimis, cuman karena pesimisnya itu lebih banyak dipikirkan, akibatnya dia nggak naik-naik. Ya, yang ketiga ada namanya peningkatan kekuatan mental. Secara mentalitinya itu berbeda banget. Makanya apa? Orang yang berpikir terbuka, secara mentalitinya dia akan terus menerima kritikan, menerima saran, menerima nasihat, dan terus memperbaiki. Mentalitinya itu kuat. Ini 3 poin ini, ya. Nah, terus yang ketiganya, jangan ragu untuk mencoba pengalaman baru. Apa itu yang kita coba? Satu, kepercayaan diri, ya, pengalaman baru nih. Yang kedua, menambah dan memperluas jaringan pertemanan. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, sarana mengenal diri sendiri. Nah, pembelajaran pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengenal diri. Ini poin-poinnya. Ini boleh di screenshot dulu, nggak apa-apa. Ya, di screenshot, ya kan? Apa tuh? Jangan ragu untuk mencoba pengalaman baru. Satu, kepercayaannya makin bertambah, jaringannya makin banyak, temannya makin banyak, terus kreativitasnya makin banyak. Terus yang terakhir yaitu sarana untuk mengenal diri sendiri. Nah, baru materi yang intinya. Perhatikan. Ini yang kemarin saya sampaikan di malam Jumat ya. Tapi ini nggak secara keseluruhan. Nih, pertama, kenali diri. Jadi, salah satu yang buku di Mengenal Manusia ini, ya, menjelaskan tentang ada 3 data. Sebenarnya ada 4 data. Cuman saya yang data satu ini saya gabungkan. Pertama adalah data laduni. Ya, data laduni itu apa sih? Data laduni adalah satu, isinya itu adalah Al-Quran. Yang kedua, data keselamatan, selamat. Yang ketiga adalah nafsu. Ya, makanya kalau kenapa kita ini Al-Quran ini harus kita baca, harus kita maknai. Kalau cuma dibaca saja, maka data laduninya itu kita nggak dapat, feel-nya nggak berbeda. Makanya orang yang dia membaca Al-Quran saja, ya kan, tanpa dia menafsirkan, memahami, bahkan mempraktekkan, maka data ladunnya itu ada yang kurang. Mungkin bunda-bunda yang sekarang ikut ini, karena apa? Ngerasa kurang. Pengen dapat data-data Al-Quran yang bukan cuma hanya dibacaan saja, tapi pengen ada pemaknaan yang dalam. Yang kedua adalah data selamat. Jadi data selamat itu bagaimana? Data selamat di sini bahwa ketika Al-Quran dikombinasikan dengan keselamatan, artinya apa? Kebaikan-kebaikan, maka data laduni itu akan dapat. Yang ketiga adalah nafsu. Kalau mungkin bunda-bunda tahu ada namanya nafsu lawama, nafsu mutmainnah. Satu lagi nafsu apa? Ada 3? Masih ingat? Nafsu apa? Ada yang masih ingat? Nafsu lawama, nafsu mutmainnah, satu lagi nafsu apa? Yaitu nafsu amarah bisu. Ya, berarti yang paling penting yaitu ada 3 nih, nafsu mutmainnah, lawamah, dan amarah bisu. Saya nggak jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan nafsu mutmainnah? Nah, ini nih data laduni nih sebenarnya. Ya, coba kalau dalam Al-Quran itu di suratnya surat
Surat Ar-Rod ya. Surat Ar-Rod itu surat yang berapa? 13 ya. Ayatnya 28. 13. Coba kita buka surat Dengan Ar-Rod. bentuk Surat Ar-Rod ayatnya 28. juz 13 surat 13. Ya, Quran surat Ar-Rod itu ayatnya 28. Ada Dengan yang berpikir. mau Saya bacanya? kok. Silakan. Saya kok. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Oke, ini Shadaqallahul-adzim. Terima itu kasih. nafsu mutmainnah. Baik, sekarang coba Bunda Marifat buka lagi surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr surat berapa ya? Ayatnya 27 dan 28. Al-Fajr ya? Ya, Al-Fajr ayat 27 dan 28. Al-Fajr. Cari dulu. 27 dan 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, 8, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan Ridhonya. diridhoi. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, Kak. Baik, ini nafsu mutmainnah, di mana nafsu yang mengajarkan apa? Kebaikan dan ketenangan. Makanya data laduni itu ada tadi pertama Al-Qur'an, data keselamatan, ya. Data keselamatan, terus satu lagi adalah data nafsu. Nah, kalau data keselamatan ini berbeda. Karena apa? Kita ini sebenarnya punya potensi untuk selamat. Ya, punya potensi untuk selamat. Bahkan kadang secara alam bawah sadarnya kita bisa menyelamatkan diri. Misalnya, kita ya kan ada api, maka kita kadang tangan kita mau ada kita menghindar. Itu ada refleks di mana ada data keselamatan. Ya kan? Ada juga yang menjelaskan tentang kalau kita kecelakaan, ya kan? Terus apa? Kita melihat apa yang terjadi dalam diri kita. Karena apa? Seketika itu kita kaget, kita langsung pingsan. Terus apa? Itu bentuk data selamat otomatis sudah ada di dalam diri kita. Jadi gini, eh, apa ya? Otak kita nih secara alam bawah sadar akan menginstruksikan kita ini untuk menyelamatkan diri. Itu data selamat. Makanya saya sampaikan, kenapa orang OGDJ itu, ya, OGDJ itu tidak lagi ada data laduni, ya. Makanya dia tuh enjoy saja. Beda dengan orang yang waras. Kenapa? Dia punya data laduni. Dia harus minum, ada namanya tahu bagaimana harus banyak minum air putih. Kadang kita harus minum yang manis juga. Terus harus ada buah-buahan. Tapi kalau orang gila, maka apa? Data laduninya itu sudah tertutup, tertimbun. Ya, maka tidak dipakai itu. Makanya gini ya, kalau ada orang yang waras, tapi mohon maaf, data laduninya itu tidak dipakai, sebenarnya dia itu lagi tidak waras. Nah, ini harus diketahui. Harus diketahui. Contohnya, orang yang belajar. Kan itu kan dia waras ya kan. Tapi data ladunya itu tidak dipakai. Maksudnya apa? Belajar tanpa persiapan. Belajar yang penting ya daripada nggak ada kegiatan. Belajar yang penting siapa tuh dapat ilmu. Itu berarti ada sesuatu yang tidak dipakai. Berarti tidak menjadi kebutuhan dalam untuk mendapatkannya. Makanya orangnya biasa-biasa saja. Coba orang-orang yang tipe orang-orang kaya itu, dia akan bagaimana bahwa time is money. Ya kan, waktu adalah uang. Kenapa? Dia bisa apa namanya? Mengatur waktunya, bukan diatur waktu tapi mengatur waktunya sedemikian rupa. Ya, itu harus dia kejar benar. Kenapa? Ini akan tertinggal. Makanya orangnya apa sifatnya? Disiplin, menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai pendapat, menghargai masukan. Itu tipe-tipe orang-orang apa? Orang yang dia itu data ladunya itu hidup. Makanya data ladunya itu tiga. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, data selamat. Yang ketiga, nafsu.
Nah, ngomongin tentang nafsu, yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah coba dibuka surat Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah ayatnya 2. Ini saya korelasikan ya. Inilah saya langsung ke referensinya ya. Aduh, ini bedah buku hanya di 2 halaman. Masya Allah. Referensinya. Ya, coba dibuka nafsu lawamah. Surat Al-Qiyamah ayatnya 2. Al-Qiyamah ayat 2. Ya. Al-Qiyamah. Ayatnya ayat berapa tadi, Coach? Ayat 2. Al-Qiyamah ayat 2. Singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Sadaqallahul adzim. Makasih, Kak. Perhatikan, nafsu lawamah ini ibaratnya kalau dalam bahasa mudahnya adalah galau. Ya, orang galau itu posisinya di tengah-tengah. Baik tidak, buruk tidak. Nah, ya kan? Mateng tidak, mentah tidak, bantat. Ya, kering tidak, kering tidak, basah tidak. Berarti lembab. Terang tidak, ya, terang tidak. Terus gelap juga tidak. Tapi apa? Remang, remang-remang. Ini yang kayak begini, ini adalah sosok yang abu-abu. Orang kayak begini itu Remang-remang, mudah, samar-samar. nah samar-samar tuh. Orang kayak begini tipikalnya Pak, mudah dipengaruhi. Kenapa? Tidak punya kepercayaan dirinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya wishy-washy, plin-plan. Nggak Ya, punya pendirian ya, Coach? tidak punya pendirian. Jadi dia jadi pengikut, tapi pengikutnya kadang baik, kadang tidak. Makanya kalau misalnya yang diikuti dia lebih banyak nafsu mutmainah, keren itu dia. Dia jadi baik. Tapi kalau diikuti lebih banyak nafsu lawamanya, galau dia. Kalau bisnis galau, ikut-ikutan. Berhenti, ikut berhenti. Ganti bisnis, ikut ganti bisnis. Jadi nggak punya pendirian sama sekali. Ya kan? Ntar cek khodam lagi kan. Nggak ada khodamnya sebenarnya. Khodam sama diri kita sendiri. Dia ngacung sama itu. Ya. Ini lawamah nih. Jadi kalau nafsu mutmainah adalah garis bawah ya. Karena nggak saya sempat untuk nulis di slide. Jadi tolong nanti boleh dicatat ya. Kalau nafsu mutmainah lebih arahnya kepada kebaikan dan ketenangan. Ya. Yang kedua, kalau nafsu lawamah lebih arahnya yaitu kegalauan. Ayo ikut yuk, ngaji yuk. Nanti dulu deh. Jadi nanti dulu itu banyak yang dipikirkan itu, bukan banyak berpikir, banyak pikiran. Kalau orang nanti dulu deh, ya kayak begitu, dia belum bisa mengambil keputusan. Kemarin saya nengok ke salah satu jamaah yang suaminya itu dia sakit, ya di rumah sakit. Ya saya datang ke sana, dikasih tahu istrinya, bos nanti nggak usah ngomongin masalah ini ya, ya, jadi diem aja. Tapi dengan sendirinya apa? Dia ngomong cerita sendiri. Saya ini kayaknya gimana ya? Kan di seorang guru karena yang ada namanya perlindungan anak, tapi tidak ada namanya perlindungan guru. Jadi dia apa namanya dipermasalahkan sama muridnya karena kayak bahasanya itu kayak main tangan lah ya kan. Itu langsung karena beban pikirannya itu dia belum menerima, bahkan sampai dipolisikan harus bayar uang damai segala macamnya, belum selesai. Dia punya banyak pikiran lagi, dia sakit hampir kurang lebih 3 hari di rumah sakit. Nah, saya datang di hari ketiganya. Itu saya datang siang sampai menjelang sore. Dia cerita sendiri, ya kan? Sampai berlinang air mata, cerita sendiri. Dia malah mengambil keputusan dia sudah jadi guru hampir 18 tahun. Kayaknya bahasa dia itu belum menerima. Kayaknya gimana ya? Ya malah jadi guru tuh malah nggak kayak nggak enjoy. Saya pengen menyalurkan hobi saya katanya. Emang hobinya apa Pak? Hobinya menanam ini segala macam ya kan. Sekarang saya simpel saja.
Ingat ya, saya sampaikan begini, setiap keputusan itu Nggak ada bisa kalau di sini, Kak. masing-masing. Kalau Nggak bisa dibuka tidak, di sini dia apa ya? sebentar ya. Mohon yang lain di mute dong. Treble ini, treble. Di Oke, mute dong yang sudah. lain. Oke ya. Ya nggak kedengeran kok. Ya, setiap keputusan itu ada resiko masing-masing. Setiap resiko, maka orang itu sudah mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya, jadi guru ada resikonya. Keluar jadi guru juga ada resikonya. Nah, pilihannya adalah menerima atau tidak resiko itu. Terus dia berpikir lagi. Padahal kondisinya sehat. Apa masalahnya? Ini Pak sakit perut segala macamnya. Simple. Ujung-ujungnya apa? Kamu tuh nggak sakit. Kamu lagi cari perhatian aja. Sudah, besok pulang. Segituin. Ternyata pas dapat kabar besoknya ngasih tahu, Coach, alhamdulillah suami saya sudah pulang. Jadi sebenarnya tidak sakit dia. Hanya belum bisa menerima takdir. Dari permasalahan itu timbulnya kepikiran. Pikiran masuklah ke dalam alam bawah sadarnya, dia mulai sakit. Jadi kalau orang sudah timbulnya kepikiran apa? Masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar dikecil-kecilin. Akibatnya sudah, ini bukan sakit, itu cari perhatian saja. Ya kan? Sudah, pulang. Pulang tapi nggak usah ngajar dulu, istirahat dulu aja. Kamu tuh cari perhatian. Karena dulunya dia kan istrinya guru juga. Istrinya guru dulu hampir 17 tahun dia itu bareng di satu sekolah. Nah, habis itu istrinya dipindah sekolahan. Jadi disitulah sebenarnya masa kegalauan. Yang dulunya bareng, akhirnya tidak bareng. Terjadilah ada permasalahan dan terjadi dia ada masalah itu sampai kayaknya belum bisa menerimanya. Udah, habis ini udah pulang dia. Berarti apa? Cari perhatian. Ini di nafsu lawamah. Berarti kalau orang yang tidak mau memutuskan, nih ya, dan tidak mengambil resiko dalam situ apapun, berarti apa? Ada di nafsu lawamah. Apa itu? Nafsu galau, kegalauan antara ya dan tidak. Hitam tidak, putih tidak. Terang tidak, gelap tidak. Mateng tidak, mentah juga tidak. Mangkel. Berarti apa? Bantet. 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 Kalau bantet itu mau Wah, dimakan, ternyata pas dicip ini nggak rasanya mentah, berat. nggak dimakan, kayaknya menggiurkan, ya Saya. begitulah. Orang-orang yang di dalam lawamah, nafsu-nafsu di pertengahan galau, itu biasanya apa? Banyak baperan daripada berperan. Ini poinnya. Ya, makanya orang yang sering baperan, sakit hati, berarti ada di posisi nafsu lawamah. Nah, yang ketiga, ini nafsu amarah bisu. Artinya apa? Nafsu yang dimana mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa, melakukan yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina. Jadi dia melakukan diri sendiri, tahu itu tuh salah, tapi dia jadikan lagi. Berarti sebenarnya dari nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah bisu, itu berarti ada satu yang baik, ada dua yang nggak baik. Berarti cenderung manusia itu lebih arahnya apa? Ya dua itu. Kalau nggak kuat di mutmainnah, kalau nggak kuat di kebaikan, kalau nggak kuat di ketenangan, maka apa? Timbulnya galau, timbulnya apa? Banyak kejahatan. Ini poinnya. Makanya ada salah satu yang disampaikan di guru ini, kalau kita melakukan kejahatan satu kali, ya kan, maka itu akan ada resiko untuk melakukan kejahatan yang sama, terulang. Ya, begitu juga sama. Ketika kita melakukan kebaikan sekali, maka akan ada efek untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau bisa jangan sampai. Makanya kan kalau bahasa dalam Al-Quran dijelaskan tobat itu kan satu dia itu mengevaluasi diri, yang kedua memperbaiki, yang ketiga tidak mengulanginya lagi. Nah, ini maksudnya kok kenapa ada reminder tobatan nasuha itu kenapa? Biar tidak mengulanginya lagi. Nah, ini tentang masalah nafsu, ya. Ini poinnya jelas lagi. Kalau kita lihat, coba kita buka suratnya surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Ya, sebelum saya lanjutkan di
poin yang Izin baca, berkaitan. Coach. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Terima kasih, Coach. Ya, ini kisah ini terjadi waktu Nabi Yusuf itu tinggal ada dua pilihan. Pilihannya untuk meladeni atau pilihannya yaitu untuk menghindar. Ya, ini poinnya. Makanya dijelaskan bahwasanya Pak sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Kenapa cenderung kejahatan? Lawama itu juga termasuk nanti ke nafsu kejahatan, apalagi nafsu amarah bisu. Makanya kenapa orang bisa mendapatkan nafsu mutmainah? Hanya Allah lah yang memberikan atas rahmat Allah. Allah memberikan kebaikan dan ketenangan. Makanya bersyukur kalau kita dikasih kesempatan untuk berbuat baik, berarti Allah membukakan jalan untuk bisa mendapatkan nafsu mutmainah. Jadi bukan berarti kita ini apa namanya orang yang oke ya. Ini bukan berarti kita ini yang berbuat baik terus dia tuh senang karena kita baikin, bukan, karena kita ini bersyukur banget. Kenapa? Allah memberikan potensi, memberikan pintu terbuka lebar untuk bisa mendapatkan nafsu mutmainnah. Kenapa? Diberikan rahmat. Makanya bersyukur banget orang yang mau belajar, orang yang mau berbuat baik, orang yang mau sedekah di kala lapang maupun sempit, orang yang mau menahan amarahnya, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu Allah lagi ngasih rahmat untuk berbuat baik. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang gini, ya kan, ini orang kok sama saya sensitif banget sih, kalau yang dikit nggak suka, itu justru sinyal kuat Allah kasih petunjuk. Itu sebenarnya. Bukan kasih petunjuk kepada orang yang menjelekkan kita, tapi diri kita yang dijelekkan. Itu poinnya. Contohnya, ya kan, kita belajar, tapi dari sekian belajar nih siswa-siswa nih, kita ini adalah orang yang paling lemot dalam artian yang paling ini, tapi dijelekin, dihina segala macamnya, itu Allah lagi ngasih kasih sayang. Kenapa? Dikasih potensi untuk mendapatkan nafsu mutmainah. Karena apa itulah? Makanya bersyukurnya Nabi Yusuf siapa selain Allah menolong selain Allah, yaitu bapaknya lewat rahmat Allah. Padahal edukasi kedekatan Nabi Yusuf dengan anaknya itu jauh ditinggalkan waktu kecil, ya kan? Tapi beda dengan para keluarga-keluarganya. Keluarganya beda. Kenapa? Dia padahal dekat sama bapaknya, tapi rahmat Allah dekat. Makanya Pak, rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang sabar. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu kuncinya. Nah, Nabi Yusuf setelah Allah berikan rahmat dan hidayahnya antara diladeni atau menghindar, Nabi Yusuf itu dikasih gambaran, terlihat jelas bayangan seorang ayahnya. Langsung dia apa namanya lari, ya kan? Dijelaskan apa? Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Itu kerennya. Ya kan? Jadi potensi kita ini sebenarnya kecil untuk bisa baik, jadi baik itu potensinya kecil. Karena apa? Nafsu ini sebenarnya cenderung kepada kejahatan. Makanya tadi saya sampaikan ya, saya share lagi ya. Ini saya share lagi ya pelan-pelan ya. Ini makanya harus benar-benar paham ya. Saya share lagi, perhatikan. Satu, data laduni adalah Al-Quran, data selamat, dan data nafsu. Ini poinnya nih. Ya. Data laduni adalah Al-Quran, data selamat, dan nafsu. Pertanyaannya lagi, saya sampaikan, kenapa orang gila itu dia makan nasi yang sudah 7 hari, kok nggak sakit? Kenapa orang gila itu dikatain, woi gila, woi orang gila, oh kok nggak sakit hati? Perhatikan, kok kenapa dia itu ya kan minum air
mohon maaf ya, comberan, ya kan, air aku mungkin air segala macam yang di jalanan itu nggak ada namanya sakit perut. Terus tidur di jalanan kena angin, kadang nggak pakai baju kok nggak masuk angin. Kenapa? Data laduninya itu lagi tertimbun, artinya lagi dicabut. Suatu saat, kenapa ada orang gila yang dia sadar? Berarti data laduninya sudah masuk, termasuk apa? Data nafsu. Itu poinnya. Makanya, kenapa kamu nggak makan? Aku lagi nggak nafsu makan. Sebenarnya bukan makanannya yang salah, tapi apa? Keinginannya itu loh, ya kan? Kok kenapa kamu nggak berbuat baik? Kan kamu lagi kaya, kamu kan lagi ada. Apa bahasanya? Aku nggak nafsu berbuat baik. Berarti keinginan berbuat baik itu tertutup. Makanya banyak orang yang kaya, tapi dia nggak banyak kebaikan. Kenapa? Dia lagi tidak nafsu untuk mendapatkan mutmainah. Ini poinnya. Tapi kebalikannya juga sama. Ada orang yang dia itu kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana. Mungkin kalau secara keterbatasannya terbatas, tapi dia kemauannya tinggi untuk melakukan kebaikan. Secara tenaga, pikiran, bahkan dia itu bisa memikirkan kehidupan orang dalam keadaan susah. Kenapa? Berarti Allah ngasih rahmat, memberikan nafsu mutmainnah. Ini keren, ya. Contoh lagi, nanti akan sebenarnya ada materi lagi. Kok kenapa dia tuh belajar ke sini, Zoom pagi, Zoom malam, offline juga, belajar ini, baca buku ini. Allah ngasih nafsu mutmainnah. Ya kan? Kebutuhan yang memang dia butuh ketika dia nggak cari, nggak dapat, itu ada rasa kekurangan. Itu keren. Tapi kalau sudah ketemu nafsu lawama, ayo ngaji, kaget dulu. Ayo belajar. Aida lah tahu materinya. Ayo belajar. Wih, bayar lagi. Mahal lagi. Ini beda. Berarti ada lawamah nih. Ya kan? Banyak Ayo polemik. kita silaturahim. Aduh, malas aku lagi mager. Ayo kita begini kebaikan. Aduh, nafsu lawamah. Ujung-ujungnya kalau begitu timbulnya efeknya apa? Lapsu amarah bisu, marah, kejahatan segala macamnya. Ngapain dia mah enak sedekah-sedekah, suaminya mendukung, support terus kok, dia keluarga yang berada. Lah saya itu termasuk sudah masuk ke nafsu lawamah, galau. Orang galau itu banyak baperan daripada berperan. Ya, dicatat pelan-pelan. Dan materi ini kalau memang belum serak untuk menyampaikan, skip dulu, dipahami dulu. Ya, jangan langsung di-share, nanti dulu. Ya, ini juga saya kadang pelan-pelan nyampaikan, ya kan, pelan-pelan biar itu masuk juga. Ini poinnya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini baru data pertama. Jadi kita sudah tahu kenapa orang yang tidak waras, OGDJ, itu dia itu tidak ada rasa sakit, nggak sakit hati, badannya kuat, badannya sehat, jalan beratus-ratus kilo, ya kan, woi ketawa hehehe, ya kan, woi hehehe, kasih makan nasi basi, makan, ya kan, nasi ini enak, ada nggak sakit perut, nggak ada dia sampai dia ngantri ke klinik, nggak ada. Apakah orang gila bawa kartu BPJS? Nggak ada. Karena bagi dia tuh ada laduni yang tertimbun yang tidak berfungsi. Ya. Makanya kalau ada orang yang waras, tapi laduninya, data ladunnya itu tidak berfungsi, sebenarnya dia tuh lagi tidak waras. Cuman kalau dibilang dasar kamu, mau marah-marah itu. Cuman ini data loh, ada nih mengenal manusia. Ini hampir ini kajian dan pengamatan selama 16 tahun loh. Ya ampun. Ini saya baru buka ini. Ya atas izin Allah saya kok baru mau buka ini ya kan. Ini baru 2 lembar ini. Ya kan. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Biar materinya itu masuk dulu. Jadi pahami pelan-pelan. Ya. Yang kedua yaitu data induksi. Nah, data induksi yaitu apa? Orang tua, lingkungan, dan belajar. Ini data induksi. Ya, orang tua, lingkungan, dan belajar.
Kenapa ke orang tua itu adalah masuk ke data induksi? Kok kenapa orang tua dulu? Bukan kok lingkungan dulu. Kok kenapa nggak belajar? Kok nggak belajar dulu? Ya, saya close dulu. Saya kasih keterangan dulu ya. Saya close dulu. Ya, kenapa? Ini kan pertama laduni, yang kedua data induksi. Nah, kenapa induksi itu pertama adalah orang tua dulu. Makanya orang tua yang tidak punya basic keagamaan, yang dia itu tidak bukan basic keagamaan, dalam artian itu tidak memberikan edukasi secara baik kepada anaknya, cenderung anaknya juga akan mengikuti. Ya, kok kenapa orang tua dulu? Di Al-Quran tuh banyak sekali loh. Ya, setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan surat 4 ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bisyai'a. Baru Allah jelaskan wabil walidaini ihsana. Keren. Itu dahsyat banget. Ya. Kenapa orang tua dulu? Dia itu nggak memikirkan bagaimana umurnya padahal sudah 70 tahun, 75 tahun. Tapi dalam benaknya, dalam otaknya, dalam hatinya, perasaannya, bagaimana anak saya itu baik-baik saja keadaannya. Bayangin. Itu kerennya orang tua. Makanya pure. Sebaik-baik nasihat, ya kalau mau tahu adalah nasihat dari orang tua. Sudah selesai itu. Makanya kita ini hebat, bisa cerdas nih. Wow, wow, S1, S2, S3, S teler, S mambo segala macamnya. Ketemu orang tua, sudah kita kayak anak-anak. Jangan banyak, jangan belagu deh. Mama ini tidak tahu ini. Mama ini tidak gaul. Woi, kau ini tidak tahu segala macamnya. Bahaya ini. Yang kayak begitu, sudah. Iya, iya, iya. Sudah begitu saja. Ini data induksi. Ini pertama kenapa orang tua. Ini dijelaskan ya. Ya, dijelaskan tentang bagaimana kok data induksinya yaitu adalah orang tua. Kok kenapa bukan yang lain dulu? Ya. Kenapa kok orang tua itu menjadi salah satu dasar induksinya? Karena apa? Di sini jelaskan ya. Ini jelaskan ya. Nih, perhatikan jelaskan ini. Pertama, bahwa data induksi adalah data yang dikawinkan dengan data yang datang dari pengaruh eksternal. Berarti dari luar. Siapa terdekat kita dari luar itu? Orang tua. Makanya jangan belagu. Orang yang baru belajar ini segala macam pinter, wih. Kau ini kan, kau ini masih di perut saja. Orang tua sudah mengajarkan kamu, tuh Pak. Begitu loh. Jangan sombong kamu itu. Ya kan? Kamu belum keluar aja, itu orang tua sudah mengajarin kamu, mendidik. Kadang apa? Pas mau tidur, dia bisa menjaganya. Coba kalau lagi hamil 9 bulan itu, bisa nggak kita tidur tengkurap? Wah, kayak gangsing nantinya. Nggak bisa. Dia pasti akan megang dulu, ya kan, sambil senderan pelan-pelan. Terus diapain? Diusap-usap. Nah, terus kadang sudah keluar kakinya sudah mulai nyenggol ini, nyenggol sini, diusap-usap lagi. Maka jangan belagu dah. Ini induksi adalah sesuatu pengajaran itu dari eksternal. Dan induksi yang paling keren yaitu induksi dari orang tua. Makanya kalau ada anak yang baik sama orang tuanya, insya Allah baik kehidupannya. Ini based on dari mengenal manusia ya. Orang yang dianggap baik sama orang tuanya pasti tidak baik kehidupannya. Orang yang durhaka sama orang tuanya pasti dia juga tidak akan mendapat barokah kehidupannya. Apapun jabatannya, apapun itu. Bisa jadi kita yang mungkin selama ini kok banyak masalah beruntun lagi, cek bagaimana hubungan baik kamu sama orang tua. Waduh, dalam. Kenapa? Ini jelaskan lagi bahwasanya gini. Pertama, orang tua, lingkungan keluarga dalam hal ini adalah orang tua, merupakan tempat belajar pertama manusia. Betul? Ya kan? Ada nggak selain itu? Tidak ada. Guru? No. Ya kan? Guru apa namanya? Guru tersayang? Nggak ada istilah guru tersayang. Orang tua. Kenapa? Bahasanya tempat belajar pertama manusia itu adalah orang tua. Sudah nggak ada lain.
Makanya gini, apa yang diajarkan oleh orang tua itu kemudian menjadi data induksi yang selanjutnya diterima dan diterjemahkan menjadi perilaku. Itu poinnya. Makanya dijelaskan begini, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani dijelaskan apa? Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Waduh, dahsyat banget. Makanya nih, ini banyak kan nih kan orang tua termasuk ibu nih. Umurnya mungkin sudah lebih dari saya. Makanya saya bersyukur kenapa? Sebenarnya saya lagi pengen mendapat barokahnya aja itu. Itu aja. Pengen mendapat barokahnya. Pengen mendapat barokahnya di Bunda Marifat, Siti Sumira, Bunda Masanim, Bunda Mayarni, Bunda Binti, Bunda Irmiati, Bunda Srita dari Bekasi. Masya Allah pakainya masih pakai merah putih. Wah, semangatnya membara terus. Aduh. Ya kan, Bunda Soraya, Bunda Bia, apalagi, Masya Allah pengalamannya bukan teori lagi, tapi sudah praktisi. Ya, Bapak bayangin, Bunda Yuvita, Bunda Witri, Bunda Darni, ya kan, Bunda Ella. Ini saya pengen dapat barokahnya. Ibaratnya kalau ketemu saya harus sungkem dah ibaratnya. Ini poinnya. Ini Masya Allah jelas sekali. Jadi setiap anak yang dilahirkan di atas fitrahnya, maka keduanya dan kedua orang tua lah yang menjadikan, mengcreate itu adalah orang tua. Nggak ada kata lain. Sudah. Tapi orang tua tuh hanya mengcreate. Masalah nanti dia jadi baik atau enggaknya bukan ranahnya kita. Cuman kadang belum menciptakan, belum mengajarkan. Aku nih anak bandel semua. Ya Allah, selesai. Nanti ketemu di laduni data yang ketiga. Ya, nanti akan saya jelaskan. Misalnya gini, oh, anak sini gak ada yang benar. Hati-hati aja. Itu termasuk ada nanti di materi malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Yang kedua, setelah orang tua, yaitu siapa? Lingkungan. Kan sudah terdekat nih orang tua nih, lingkungan. Kenapa lingkungan? Lingkungan itu yang menentukan perilaku karakter manusia. Perhatikan, orang tua adalah sebagai tempat di mana tempat belajar manusia pertama di orang tua. Habis itu pasti lingkungan. Makanya hampir 90% orang itu bisa baik, bisa buruk bukan karena faktor genetik, tapi lebih arahnya di lingkungan. Penting banget lingkungan itu. Makanya nasibmu tergantung ke siapa temanmu. Itu sebenarnya terjadi. Nasibmu tergantung siapa lingkunganmu. Nasibmu tergantung siapa teman dekatmu. Makanya cek 5 orang terdekat siapa, 5 buku yang sering dibaca tuh apa. Ya itulah karakter kita. Nggak ada lain. Ini poin. Terus apa lagi? Lingkungan, perhatikan sini ya. Ini saya baca secara teksnya ya. Lingkungan adalah tempat di mana kita hidup, bergaul, dan berinteraksi. Dan lingkungan menginduksi ya, ngasih suplemen nutrisinya itu apa? Menginduksi individu dan melahirkan sikap dan perilaku yang sesuai. Makanya penting banget pergaulan itu penting banget. Kan saya sampaikan, berteman dengan orang minyak wangi yang jualan minyak wangi, walaupun kita tuh jarang mandi, maka yang terjadi apa? Kita masih dapat aroma wanginya. Berteman sama orang yang tukang besi, walaupun kita mandinya 5 kali sehari, tetap kita akan kecium aroma besinya juga. Jadi tergantung kita menempel sama siapa. Makanya kalau kita jarang mandi, sudah deket-deket sama yang sering mandi. Itu kan dapat. Makanya kenapa kalau ke majlis taklim, ya kan, itu kok rasanya, saya kalau ke majlis taklim, bawaannya tuh tenang, damai, itu lingkungan. Ya kan? Walaupun pelajarannya belum masuk, tapi ada rasa yang kita sudah masuk itu. Ini kayak belajar begini nih kan. Kok saya kalau belajar, Masya Allah kayaknya makin jadi dapat lagi dapat. Itu lingkungan. Ini banget. Dan ini jelaskan hadis riwayat Bukhari ya 550-34 dan Muslim 2628 jelaskan. Tapi ingat, secara tidak langsung kalau lingkungannya kita baik tapi keterlena hanya orang lain yang berbuat baik saja, bahaya. Kita jadi pengikut doang, tapi nggak jadi. Seharusnya jangan cuman kita diwarnai, tapi kita mewarnai. Itu poinnya. Ya, kalau kita cuman hanya dapat lingkungan yang baik,
diwarnai yang baik, tapi kita tidak mewarnai, berarti kita cuma hanya pengikut setia. Ibaratnya kalau main bola kita jadi penonton doang, pinter komentar tapi pas nendang bola nggak bisa. Nah, ini poinnya, ya. Yang Maaf kok ketiga, nanya kok. oke, Nanya kok. Tadi hadisnya Bukhari berapa kok? Nomor berapa? 5534, 55 34 34. dan Muslimnya Muslim 2628. 26 28. Terima kasih kok. Ya, ya. Terus apa lagi dijelaskan? Yang ketiga yaitu belajar. Nah, ini penting nih. Makanya kalau saya ngomong tentang belajar, saya strict, saya tegas. Ya kan? Nggak bisa. Ya sudah, kalau yang mau silakan, kalau ya nggak silakan. Ini jujur aja ya. Ada yang, ini jujur aja. Ada yang japri saya, Pak, saya ini kebetulan lagi kekurangan ini, kekurangan. Jadi selalu dia ngeluh terus. Tapi saya mau ikut. Gimana caranya? Saya nggak langsung, oh iya silakan ikut saja. No. Disampaikan apa? Ini bisa ikut tapi syarat ajak orang. Agar apa? Ini mentalnya ini jangan sampai dia tuh ngeluh terus. Ajak orang baru ada bisa ikut. Dan sekarang nggak mau, artinya berarti ini kalau nanti dia ikut juga itu nggak masuk nanti ke ilmuannya. Karena apa? Dia sudah di posisi adalah apa? Data tadi, data kedua tadi kan orang tua, lingkungan, belajar itu nggak masuk. Ini nanti ujungnya tuh apa terjadi? Makanya belajar itu penting banget. Oh, kalau di Al-Quran kan banyak, surat 58 ayat 11, ya kan? Itu kita suruh belajar, bahkan ada ciri-cirinya. Pokoknya kalau ikut Zoom sama saya itu ya seringlah ya kan, ketemu kan, aduh coach ya kan. Padahal saya nggak ngapain waktu saya di Pagar Alam, ya kan. Mohon maaf ya coach, saya kalau ikut belajar off cam terus. Padahal saya nggak nanya loh. Tapi kayak sudah kerasa sendiri. Ya nggak apa-apa saya bilang kan. Tapi nggak kerasa. Artinya sebenarnya itu mengintrospeksi kita diri juga. Dan itu berbeda banget. Nah ini. Jadi ya ini data yang ketiga, yang kedua. Pertama tadi data pertama laduni adalah Al-Quran, data selamat, dan data nafsu. Yang kedua yaitu data induksi. Data induksi dari mana saja? Satu, orang tua. Yang kedua lingkungan, yang ketiga adalah belajar. Makanya saya bilang gini, 5 teman kamu siapa, 5 buku apa yang kamu baca, itulah karaktermu. Dan karakter itu akan menjadi nasib. Jadi bahasanya nasibmu tergantung pergaulanmu. Itu poinnya. Ya, ini bukan teori, tapi secara data ada. Makanya orang yang mengenal manusia, mengenal dirinya, dia tuh nggak sembarangan berteman. Itu poinnya. Kenapa? Dia tahu bagaimana waktu itu seefektif mungkin, seefisien mungkin, benar-benar bermanfaat. Nggak mau yang santai-santai aja nggak bisa. Otak ini aja kalau nggak disuruh berpikir bisa stres. Karena otak ini kerjanya untuk berpikir, bukan banyak pikiran. Kalau otak banyak pikiran, berarti otak cuma hanya menampung masalah. Nggak mau cari solusinya. Berarti kerjaannya cuma jadi wadah, ibaratnya jadi sampah saja. Waduh, ini dalam loh. Kok begitu sih coach? Itu kenyataannya. Makanya kenapa kok orang tuh nggak mau cari solusi, nggak mau berubah, nggak mau berbenah, nggak mau berjuang. Berarti otaknya dalam isinya cuma menampung masalah saja. Kalau ditanya, gimana kabarnya? Ya, cak mana lagi ya? Aduh, aduh, sih, kenapa ini sih keluar lagi? Habis ngomong pusing kan masalahnya keluar nih, tambah lagi. Jadi ketika dikonsultasi sama orang, bukan dapat solusi, tambah masalah. Itu kuncinya. Kok ada orang yang ngaji setiap hari segala macamnya, kok masalahnya kelar-kelar? Karena otaknya ini belum diselesaikan. Tidak untuk bekerja, tidak untuk berpikir. Ya, otaknya tidak untuk berpikir, tapi cuma hanya menampung beban pikiran. Ini kuncinya, ya. Makanya kalau orang yang enjoy, Bunda kalau sudah umur 75 tahun masih eksis mau belajar tadabbur alam, tadabbur Al-Qur'an, tadabbur ini, ya otaknya berpikir. Makanya orang otaknya berpikir, kesehatannya juga insya Allah kan akan mengikuti. Ini enggak belajar enggak mau, cuman baca WA enggak mau.
Baca sebentar enggak mau. Coba suruh baca buku kayak begini. Oh, apalagi susah. Kadang ini terjadi kalau sudah ketemunya nafsu lawamah, ya kan? Ini repot ini Bang nih. Buku cuma dibeli doang tapi nggak dibaca-baca. Galau jadinya. Ya, sebentar. Nah, oke ya. Ini data kedua. Waduh, ini dalam lagi ya. Ini harus selesaikan. Kalau selesaikan nanti nanggung nih. Satu lagi. Oke, ya. Yang ketiga, data yang ketiga yaitu MSO. Apa itu MSO, Coach? Ini yang kemarin Bunda Marifat tanya. Mekanisme sukses otomatis. HC itu apa? Hipnotik. Dan yang ketiga adalah karakter. Saya akan jelaskan. Nih, perhatikan data kedua. Tadi, orang tua. Sesuatu yang dilakukan. Oke ya. Ah, ini nih, data ketiga. Apa itu? Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi MSO kita. Ini nih. Ini data tiga. Ya. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi MSO kita. MSO itu apa? Mekanisme sukses otomatis. Ya, itu ada di bukunya, buku mengenal Keren manusia. ini keren. Ya, ini buku mengenal manusia tentang otak. Ya, itu ada di halaman 237. Nanti kapan-kapan, ini bersyukur nih bisa dapat. Saya juga bersyukur juga bisa Allah kasih untuk bisa bahas tentang ini. Ya, mekanisme sukses otomatis. Saya akan jelaskan MSO nih ya. Saya akan jelaskan MSO. Ya, apa tuh MSO? MSO adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Itulah MSO kita. Makanya begini, bisa karena biasa. Setelah biasa akan menjadi apa? Akan menjadi karakter. Karakter itu akan menjadi nasib. Dan itu sering disampaikan kepada para motivator. Sesuatu yang kita paksa, maka lama-lama akan terbiasa. Terbiasa akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi karakter. Karakter akan jadi nasib. Jadi nasib kamu ditentukan sejauh mana Anda memaksa diri Anda lebih baik. Gitu tuh. Itu adalah bahasa motivasi. Ini terjadi. Berarti cek saja. Kalau orang yang ngantukan, nah itu kayak gimana? Berarti ada MSO. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, nanti nih orang yang ngaturkan di mana? Ada di yang kedua. Nih perhatikan ya. Apa itu? Namanya hipnotik. Apa tuh hipnotik? Data yang sudah pasti di dalam. Namanya SC. Apa tuh? Subconscious. Artinya apa? Dalam bawah sadar kita. Ini dalam bawah sadar. Namanya subconscious. Sering saya sampaikan. Contohnya begini. Aku ini kalau pusing, kalau nggak minum Paramek, itu nggak sembuh. Itu namanya hipnotik. Makanya sebentar ya. Sini. Assalamualaikum, Mak. Lagi ngisi acara online. Kondisi ya. Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, ini namanya hipnotik. Hipnotik. Kalau di buku saya namanya hipno. Hipno itu beda. Hipno personal problem. Memahami. Kalau hipnotik itu namanya, ini kalau dalam bahasa di bukunya nih ya. Hipnotik itu, perhatikan sini. Nah, jadi kalau di hipnotik itu apa? Itu adalah alam bawah sadar. Jadi begini, ada namanya conscious, ada namanya subconscious. Conscious itu adalah orang melakukan dengan sadar. Kalau subconscious, orang melakukan dalam bawah sadar. Contoh, biar mudah dipahami deh ya. Coach, apa sih conscious ya stres nih coach. Nih contohnya begini. Bunda Masani belum bisa naik motor, ya kan? Belilah dapat kejutan dari suami ya kan motor belum pernah pakai juga. Sudah kata suami, kamu harus bisa pakai motor. Nih saya kasih motor jegrer. Sudah, apa yang terjadi? Dia belajar motor. Orang kalau belajar motor berarti orang tuh lagi memakai motor menggunakan motor alam sadarnya.
pegang remnya mana, klaksonnya mana. Tegang keringetan itu. Ya kan bingung starternya di mana. Pas sudah di jalan, itu pertama latihan dulu. Latihan sekali dua kali pasti temenin. Ketiga kalinya aku pasti bisa. Semangatnya, gayanya kan. Baru di komplek doang. Tegang. Ya. Assalamualaikum. Dia nggak bisa nengok. Yang ada pakunya. Lam. Nggak berani dia nengok. Takut jatuh dia. Itu berarti orang lagi menggunakan motor alam sadarnya. Ya kan? Pokoknya saya mau beli beras, ya kan? Ada di tikungan yang kedua, baru keluar rumah sudah di sen kanan, nggak diganti-ganti, takut dia. Itu orang alam sadarnya dipakai. Itu orang alam 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 sadar kalau menggunakan, berarti kalau orang yang naik motor yang masih kaku segala macamnya itu jadi menggunakan alam sadarnya, ya. Coba misalnya, ya kan? Kalau misalnya tahu, Bunda Masa ini, saya tanya Bunda Masa nih ya. Bunda Masa ini punya baju kemeja, Punya? punya. Nah, Apa warna baju favorit kemejanya? yang saya favorit biasanya warna ini, warna krem. Ada kancingnya? Ada Ada berapa kancingnya? 4 biasanya. Perhatikan. Apakah ketika lagi mengancing baju tuh Mas ini akan menghitung kancing 1, kancing 2? Enggak. Dia cuma apa? Serat, pakai sambil oh ya, oh ya, selesai. Apakah bisa dihitung? Enggak pernah dihitung. Berarti orang kayak begitu alam bawah sadarnya yang ketika pakai baju itu. Coba kalau orang yang alam sadar ngancing satu di aduh dia ampun stres dia. Sama. Masa ini dikasih motor sama suami. Baru belajar sekali, dua, tiga kali. Itu stres dia. Lama-lama sebulan, 2 bulan, bukan cuman apa? Depannya beras 20 kilo, belakangnya sayuran, helm, motornya taruh helm terus handphonenya taruh di kuping habis pegang satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, oh iya. Pintar. Itu alam bawah sadarnya. Ini pernah saya praktekkan ke beberapa karyawan dan dia baru sadar. Makanya Pak, kalau karyawan dia kerjanya masih alam sadar, itu akan banyak tekanan. Ya. Kalau Tidak orang menikmati, Coach. ya, Tidak menikmati dia tuh ya. nah bahasanya begitu, menikmati sudah enjoy. Tapi kalau orang yang masih banyak tekanan, dia nggak menikmati, berarti dia masih sadar bekerja. Kalau orang yang masih sadar bekerja, sebenarnya apa? Dia lagi pura-pura bekerja. Banyak. Ya, betul. Banyak yang dipikirkan, bukan banyak berpikir, banyak pikiran. Nah, itu. Ya, itu poinnya. Makanya saya ulangi lagi nih, ya. Saya jelaskan satu lagi. Terus apa lagi? Ini hipnotik. Yang ketiga baru karakter. Nah, karakter itu apa? Semua hal yang berkaitan dengan perilaku seseorang dan sudah baku. Jadi nggak bisa kita berbicara begitu. Terus bagaimana caranya? Nah, ini saya kasih konklusi ini terakhir. Nih, hati adalah apa? Buah dari hati adalah akhlak. Ketika akhlak itu dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi karakter. Jadi berarti hati itu di mana, Coach? Nih, perhatikan. Satu, data laduni, Al-Quran, dan data selamat, nafsu, ditambah data induksi, yaitu orang tua, lingkungan, dan belajar. Baru ketemu MSO. Masih ingat MSO? Mekanisme sukses otomatis. HC adalah hipnotik. Dia berucap. Ucapan itulah jadi doa, itu HC. Terus karakter sama dengan hati. Ya Allah. Ini poinnya. Ya. Sudah screenshot ya. Nah, ini poinnya di situ. Jadi sebenarnya kalau makanya begini, kalau bahasa orang nih cek hatinya, wih banyak mekanisme hati dari mana? Nggak bisa cek hatinya, nggak bisa. Dari mana hati itu tadi? Data 1, data 2, data 3, ada semua. Wah malam ini yang spesial ini. Tahu? Oh iya. Makanya gini, coach kok saya baperan ya? Berarti ada di mana kesalahannya? Ayo ada di mana? Kalau orang baperan, jangan bilang hatinya baperan, bukan. Ada di mana?
Orang baperan itu ada di mana? Di lawama. Nah, lawama ada di data satu yang lagi nggak connect itu data satunya. Nah, Lawama. bisa lagi ya kan? Dia itu kalau misalnya kan dia itu kalau sama guru itu dia menghormati banget. Dia makanya dia dapat keberkahannya, masya Allah gitu segala macamnya. Itu ada data mana? Data dua, Nafsu mutmain. ya kan? Data dua di mana? Induksi. Jadi pertama adalah data laduni, induksi, dan tadi apa namanya dari eh, berulang-ulang MSO, HC, dan karakter. Jadi berpengaruh banget. Makanya kalau misalnya kalau kita lagi galau, lagi guys segala macamnya, berarti ada sesuatu yang lagi nggak connect itu. Makanya kalau misalnya data laduni kita yang waras, nih Al-Quran jarang ngaji, ya, jarang ngaji Al-Quran. Boro-boro mau kajian, mau terjemah atau mungkin mau mentafsirkan, ini nggak pernah. Yang kedua, data selamat itu juga enggak. Yang ketiga, data nafsu itu juga enggak. Berarti kalau tiga-tiga nggak berfungsi itu OGDJ. Cuman dia itu waras, tapi sebenarnya tidak waras. Itu. Ya. Berarti kalau misalnya nggak connect selama orang yang nggak mau ngaji dan tahu itu adalah sebenarnya itu adalah yang seharusnya di sebagai data laduninya, berarti wajar saja. Kok kenapa dia marah-marah terus? Kok kenapa dia nggak mau ngaji? Kenapa itu data laduninya nggak dipakai? Sayang banget orang waras itu harus ada data laduninya, ya, masya Allah. Jadi bagaimana mengoptimalkan diri kita? Sebenarnya jawabannya ada pada diri masing-masing. Tahu sebenarnya ada di mana posisinya. Ya, ini poinnya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan malam ini kita dapatkan tiga data. Sebenarnya ada empat tadi kan. Data laduni, data selamat, data induksi, terus data tadi tentang hati tadi. Makanya digabungkan menjadi apa? Menjadi tiga apa namanya? Namanya hati. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan nanti di next pertemuan akan belajar bagaimana sistem otak itu bekerja. Wow, dalam banget nih. Saya kasih tahu ya. Ini tentang otak ini banyak ini, ya kan tentang otak nih kan penjelasannya. Tambah lagi analogika, analogi cara kerja otak, otak kanan bagaimana, otak kiri bagaimana. Bahkan di sini dijelaskan, digambarkan juga. Jadi kita sudah tahu. Contohnya, ini saya kasih gambaran. Kalau otak kiri itu kayak gimana, otak kanan tuh kayak gimana, tipe ke orang yang menggunakan otak kiri kayak gimana, tipe orang yang menggunakan otak kanan kayak gimana. Itu ketahuan. Dan otak kiri itu adalah orang yang sistematik, ya. Otak kanan itu yang dia lebih arahnya tidak ke sistematik, ya, lebih arahnya ke imajinasi. Tapi di sini lebih detail banget secara apa namanya data dan secara apa namanya untuk ukurannya bahkan sampai rujukannya itu jelas banget, ya. Baik, sudah jam 21 ya. Oke, dari situ sudah dicoret-coret, sudah ada yang ditanyakan. Jadi pertanyaannya, kenapa potensi atau skill kita itu tidak optimal? Maka jawabannya teman-teman pasti sudah tahu. Ada di mana? Data pertama, data kedua, atau data ketiga. Nah, contohnya, aku nih coach, kenapa? Aku kalau belajar tuh pasti sulit nyambung. Berarti ketemu data ketiga, yaitu apa? HC, hipnotik. Nah, nanti hipnotik dibagi dua. Ada namanya self self healing, ya. Dia menginstruksikan sama diri sendiri, ada yang dari luar juga. Itu ada lagi nanti data tentang hipnotik itu, ya. Pembelajarannya beda lagi. Induksi itu namanya self induction, ya. Ada nama self induction. Self induction itu bagaimana? Menginduksi diri kita. Contohnya, aku sehat, aku happy, aku bahagia. Aku kalau ketemu orang merasa senyum, aku kalau ketemu orang menyapa, aku kalau ada orang jahatin saya mendoakan kebaikan. Pokoknya mata saya berfungsi dengan baik dan saya selalu mengenal baik. Itu namanya self induction. Afirmasi. Bahasa motivasi adalah afirmasi. Afirmasi. Ya, itu penting. Tapi ada namanya self induction yang negatif.
Contohnya aku ini ya ampun, kok hidup begini-begini amat, begini-begini amat, begini amat. Sudah, berarti kita sudah dirasuki sama diri sendiri. Kalau dalam Al-Quran, bahwa ucapan itu doa, surat 51 ayat 23. Ini semuanya, ya ini guru saya sudah doktor juga, ambil S3-nya dan ambil tesisnya tentang hipnotik Al-Quran. Jadi dia menyampaikan Al-Quran satu ayat bisa dibahas sampai berminggu-minggu. Masya Allah. Ini dasarnya. Dan masih banyak buku lain juga. Ya, Masya Allah. Silakan. Ada yang mau bertanya? Coach mau tanya Coach tadi lupa yang data laduni itu yang data selamat itu maksudnya mana Coach? Oh, data selamat. Kalau data Hmm. selamat ini maksudnya ya saya jelaskan ya. Saya tulis juga. Ya. Oke. Data selamat maksudnya begini. Dalam data laduni terdapat data selamat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya refleks menghindar ketika kita mendapatkan pada sesuatu yang membahayakan. Contoh begini, ya. Contoh begini. Bunda Masani itu belajar bela diri, ya kan? Selama 3 tahun itu sampai sabuk kuning, sampai ketemu sabuk hitam lah, bela diri. Ketika itu ada orang yang mau menjahati kita, ya kan? Mau nonjokkan set, itu refleks dia karena sudah melakukan maka dia set begitu, ya kan? Itu refleks. Jadi Artinya contohnya lagi, Bunda Masan itu data selama begini ya, setiap hari itu ngaji Quran, ayat Quran suratnya hafal terus lama-lama. Itu nanti ketika ada orang yang tanya, Bun, kalau ayat tentang ini tentang oh suratnya ini, itu refleks. Sama misalnya, siapa lagi? Bunda itu punya setiap hari itu olahraga. Setiap pagi itu olahraga minimal 30 menit. Itu data selamat. Habis itu, teman-temannya itu jarang olahraga. Pas ketika itu apa? Diajak untuk lomba lari. Maka yang terjadi, misalnya 5 orang, 1 orang olahraganya rutin, ya kan? Yang 4 orang ini nggak pernah olahraga selama sudah setahun lebih nggak pernah olahraga. Diajak lomba lari. Habis lari semuanya, yang tadi yang rutin olahraga apa? Dia biasa saja. Yang 4 ini pegel, inilah, oh encok lah, inilah pegel. Itu adalah data keselamatan. Jadi refleks biasa. Jadi jadi sikap refleks karena kebiasaan ya Coach. yes, kebiasaan. Makanya orang misalnya kan, dia kebiasaannya adalah guru menjelaskan tentang ini, dia paham. Makanya kenapa orang mengajar itu makin lama itu makin mengkristalisasi data, makin pintar. Makanya mohon maaf kalau ada ilmu jangan didiamkan saja, disuruh bagi. Biar apa? Data selamat kita, refleks kita itu dapat. Itu. Jadi sesuatu itu. Ya, itu namanya data selamat. Contoh, apalagi misalnya, apa saja bisa dilakukan. Jadi ini banyak sekali yang harus kita ketahui. Itu nanti data selamat dilakukan. Jadi pertama Al-Quran. Contohnya gini ya, Al-Quran. Kok kenapa Al-Quran itu bisa, kalau dalam Al-Quran ada dalam surat 10 ayat 57. Kok kenapa Al-Quran itu jadikan rahmat, menjadi syifa, menjadi petunjuk bagi orang-orang ini. Kenapa? Karena apa? Dia itu dibaca, dia dikaji, dia diamalkan, dan dia diyakini terus ya, tiap hari itu akan menjadi data selamat kita. Itu loh. Makanya Masya Allah orang yang dia mau belajar apapun, bahkan bukan hanya Al-Quran saja, data selamat itu bisa di luar Al-Quran juga. Contohnya, dia itu ahli apa? Dia itu ahli gizi di dunia. Kenapa? Hari-hari itu ada penelitian-penelitian yang orang kadang tidak tahu dipikirkan. Berarti apa? Dia datanya itu dapat. Makanya orang yang punya banyak data dalam otaknya ini berarti apa? Banyak baca. Makanya kalau orang kalau ditanya, kok kamu itu aja sih yang diomongin? Ya gimana lagi otaknya cuma itu doang. Di teko itu cuma STM, cuma ada teh doang. Nggak pernah teko ini cuma diisi cuma teh. Besoknya teh, teh lagi. Nggak mungkin keluarnya kopi. Dan nggak ada namanya data keluar dengan sendirinya tanpa kita dapatkan, nggak bisa. Contohnya, saya membahas tentang hypno-personal problem. Data saya tentang hypno-personal problem ada. Jadi kalau saya ngomong tentang hypno-personal problem, maka akan keluar
terus keluar lagi. Makanya itu nanti akan ada namanya mekanisme kerja otak, ya. Kapan siapa otak yang menyimpan data, mana otak yang segala macam itu nanti ada juga. Masya Allah, ini penting banget, ya. Makanya kan, kok kenapa ada orang yang hafalannya cepat? Kenapa? Dia punya data yang kuat. Ditambah lagi HC-nya kuat, hipnotiknya. Saya pokoknya satu lembar bisa cuma 5 menit. Wah, itu HC-nya kuat. Terus apa lagi? Terus MSO, mekanisme sukses otomatis. Berulang, 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 berulang. Itu juga kuat. Tambah lagi data laduninya. Tambah lagi data satunya. Wah, keren banget. Masya Allah. Ini yang spesial Anda nih dapat malam hari ini. Yang itu tidak didapatkan di tempat lain. Insya Allah. Maksudnya artinya apa? Ini pertama kali saya menjelaskan tentang buku ini yang sebenarnya sudah lama saya ada di buku saya. Allahu Akbar ya. Ini belum saya bahas tentang ini juga. Ya, ini banyak pembahasannya. Ya. Oke, silakan yang bertanya. Saya coach mau tanya. Ya, silakan Bunda Bia. Ini saya ini kadang-kadang orangnya memang agak males ya baca buku. Tapi saya tuh kalau mendengar, misalnya orang berbicara kayak saya berhadapan ini, saya online, ini saya dapat. Tapi kalau saya mau baca buku itu saya agak sulit. Saya sulit menghafal. Tapi saya harus berulang-ulang. Jadi habit saya ya harus berulang-ulang saya dengar, tapi bukan membaca. Saya berulang-ulang saya belajar Zoom, belajar ini. Itu saya dapat apa ya? Apa saya termasuk malas baca buku atau mana? Kadang-kadang saya beli, saya buka-buka sebentar, saya sudah mulai bosan bacanya. Ya. Nah inilah bagaimana itu caranya tuh, Coach. Saya biar cepat masuk itu pelajaran-pelajarannya. Ya, Terima kasih, Coach. sebenarnya Bunda Bia itu sudah masuk di data yang ketiga. Nih, data yang ketiga adalah di MSO dan di hipnotik sebenarnya. Dua ini. Dan ini makanya nanti kapan-kapan saya akan jelaskan, ya sejelas juga ya. Jadi poinnya begini. Ada orang karakter belajar itu lebih dominan di auditori. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Ya, auditor itu maksudnya apa? Kalau lebih suka dengan mendengarkan. Mendengarkan yang diulang-ulang itu akan masuk. Termasuk saya pribadi, saya lebih suka di auditori. Nyatet itu saya kemana-mana. Bukunya tuh kadang, pokoknya buku ini kemana-mana saja. Pokoknya ada aja buku yang ini sudah kemana. Itu bukan habit ya. Tapi salah satu yang memang menjadi data saya juga. Ya. Jadi lebih suka saya mendengar. Jadi kalau ada yang cerita tentang pengalaman kayak hidup itu, masya Allah, saya masuk banget. Makanya sering salah satunya adalah begini. Waktu saya naik mobil, kondisinya ngantuk, maka nggak mungkin saya itu harus nonton segala macamnya, baca kan, harus nyetir juga. Maka saya gunakan data saya, yaitu apa? Dengan auditori, mendengar. Nah, mendengar itu apa yang saya lakukan? Mendengar sesuatu yang ada lucunya segala macam. Jadi apa? Pas saya di Spotify mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, saya setel itu sambil nyetir. Itu jadi enjoy, ketawa sendiri saya. Wah, ketawa sendiri, enjoy, masuk itu. Jadi energi. Nah, sama Bunda Bia juga sama. Saya ini nggak bisa nulis, jarang baca jarang. Tapi kalau saya mendengar berulang-ulang terus, itu jadi saya bisa masuk. Itulah kelebihan dari Bunda Bia. Dan nggak semuanya orang punya kelebihan yang sama dengan Bunda Bia. Ada orang, saya nih coach, kalau nggak nyatet pasti lupa. Habis pas waktu itu nggak ada pulpen, nggak ada catatan, dan ada ada mata kuliah atau mungkin ada kajian yang menarik banget, itu gelisah kemana-mana, gerusak gerusuk. Aduh, stres saya. Aduh, mana pulpen, mana ini, stres dia. Kenapa? Dia punya data di mana ketika dia belajar harus ada pulpen, harus ada buku. Ketika nggak ada, dia nggak bisa masuk datanya. Iya, memang saya akui. Kadang-kadang saya nulis kemana-mana, kadang-kadang nggak masuk saya. Jadi memang saya harus mendengar. Jadi kalau mendengar itu bisa masuk, jadi saya bisa mungkin tidak persis, tapi saya bisa menyimpulkan
apa Nah, yang dibicarakan mereka itu. nah Ya. biasanya kalau kayak begitu, tipikalnya apa? Kalau misalnya punya handphone, itu jarang WA, maunya telepon. Oke, ada yang saya bantu. Oh iya, apalagi Betul sama kok voice saya note. Bunda Bunda Bia malas sekali. kalau misalnya di chat atau di voice note, dia akan lebih menanggapi dengan yang voice note. Kalau ada voice note, klik langsung ditaruh Iya, di handphonenya begini. iya. Betul, betul kok. Males banget saya ketik-ketik. Kalau di chat, apa sih Nur? Ada telepon, Iya, masuk langsung. Oh iya, oh ya Pak Baru. benar-benar. Ngobrol Benar. lama itu ternyata HP-nya mati habis. Pasti aja ngobrol. Iya kok, betul kok. Itu adalah data yang dimasukkan ke Bunda Bia lebih suka karena apa? Sesuatu yang terulang-terulang, ya kan? Makanya kan ada kalau kalau saya pernah ngajar itu di Ganesha Operation. Jadi ketika murid masuk itu harus dicek dari tiga, visual, auditory, sama kinestetiknya. Di di apa harus dapat nilainya ini berapa. Jadi misalnya ada 10 siswa, ternyata dari tes itu lebih banyak di visualnya. Maka jangan sampai ada guru yang menjelaskan secara lebih banyak auditorinya. Gurunya stres nantinya. Contohnya 10 siswa, 9 siswa itu di visual. Gurunya itu hari-hari tuh pas pas ngajar ngoceh aja, pasti tinggal tidur. Gak bisa itu. Kata kata muridnya, wah, gurunya apa? Gak asik. Jadi betul, berarti gurunya yang gak asik karena nggak tahu mengetahui bagaimana karakter siswanya. Itu. Ada lagi, siswa itu auditori, ya kan? Gurunya itu visual, nulisnya rapi-rapi, kata siswanya, itu guru ngapain sih? Ya ampun, nggak jelas bener tuh. Tapi ketika orangnya tuh muridnya tuh auditori, gurunya langsung, aku ada cerita yang bagus. Wow, kata muridnya, ini nih guru asik nih, dengerin. Nah itu, makanya beruntung orang. Jadi, tapi bagaimana coach untuk bisa mengetahui dari karakter itu? Ada namanya manusia punya karakter dominan. Dominannya lebih suka mendengar, lebih suka melihat, atau lebih suka bergerak. Itu dominannya. Tapi boleh nggak kita suka mendengar, tapi saya pengen belajar dengan melihat? Boleh. Tapi nggak bisa memaksakan jadi dominan. Tidak bisa berubah, ya kan? Tapi bisa seimbang bisa. Makanya guru yang keren adalah apa? Auditorinya oke, visualnya oke, kinestetiknya oke. Makanya kalau misalnya seminar-seminar, kok kenapa ada proyektor, kenapa ada infokus, kenapa ada warna, kok kenapa harus ada gerakan, kok kenapa ada spidol, kenapa ada whiteboard, kenapa harus jalan ke mundur, belakang, kanan, kiri. Tiga ini harus dipakai. Kalau nggak dipakai, ngantuk semua. Makanya kalau misalnya ada siswa yang ngantukan, yang ngantuk, itu yang ditanya, yang disalahkan oleh gurunya. Ya, jangan muridnya ya. Oke, Bunda Suraya, kayaknya sudah raise hand dari tadi itu. Oh ya, ya. Siap. Baik, Kut. Saya nyoba, Kut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini, Kut. Saya sering berpikir atau merasa takut, tapi bukan pesimis menurut saya ya. Contoh konkretnya gini, Ya, saya memutuskan untuk berpakaian begini. Saya berpikir saya berpikir katakanlah saya merasa ada rasa ketakutan sendiri, Coach. Takut dibilang sebagai wanita titik-titik. Titik-titiknya ini tidak akan saya sebutkan. Takut nanti ada yang tidak enak. ya, Ada teman-teman yang terganggu mendengar. Jadi dibilang wanita titik-titik semacam aliran tapi bukan Islam. ya, Sehingga saya merubah atau menambah aksesoris sebagai pembeda. Sehingga saya tidak dikatakan sebagai wanita titik-titik tadi. Saya konsultasi dengan seorang perempuan yang lebih senior dalam segala hal. ya, Dia jawab, Ibu sudah dipengaruhi, dirasuki setan dalam hal was-was. Wah, grogi juga enggak itu dengarnya. Dengan jawaban itu, saya merubah prinsip. Kalau begitu,
saya tetap berpenampilan yang semula, sehingga saya berpikir, sak bodoh teing lah. Mau dibilang wanita A, wanita B, saya kembali ke seperti semula. Nah, di sini saya masuk yang mana, Coach? Dan harus ngapain saya? Karena ini sering menghantui saya rasa was-was. Yang kedua, Coach, sekalian ya. Saya berdakwah, saya menyampaikan semacam tadabbur Al-Quran yang memang benar-benar yang saya kuasai. Ada beberapa ayat, tidak seluruh, ada beberapa ayat. Dan hadis-hadis sahih. Di sini juga saya berpikir lagi, jangan-jangan ada hal yang saya sampaikan tidak sesuai dengan hadis sahih. Lalu diikuti orang, maka dosa mengalir buat saya. Ini sebagai contoh ya. Ada ustazah yang menyampaikan bahwa tentang musik. Si ustazah bilang, musik itu tidak boleh. Dia tidak mengomongkan haram, tapi dia bilang tidak boleh. Ibu-ibu yang sudah lanjut usia, tolong tinggalkanlah nyanyi-nyanyi di panggung. Nah, kalau saya bilang ini keliru ini, Coach. Yang meninggalkan nyanyi-nyanyi di panggung itu yang usianya udah lanjut. Artinya yang muda-muda boleh. Kalau ini diikuti, maka ini ada dosa yang mengalir di sini. Ini juga kira-kira saya masuk di yang mana, Coach? Dan bagaimana saya mesti berbuat? Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Was-was itu ada di data yang di pertama laduni tadi kan. Ada namanya data Al-Quran, data selamat, dan nafsu. Nafsu itu kan ada 3, ya kan dijelaskan. Ada nafsu mutmainah, lawamah, dan amarah bisu. Ada namanya lawamah di situ yang galau, ya kan. Dia belum bisa ngambil keputusan, tapi kadang dia was-wasnya tinggi. Nah, kalau saya menyebutkan, ini kalau guru saya ini, kalau mau tahu ya, ini guru Tubagus Wahyudi ini, Masya Allah. Kalau misalnya orang yang mengambil cara belajarnya, ya di awal saja mungkin bilang ini apaan sih guru, nggak jelas ya kan. Di awal-awal. Kenapa? Jangan cara ngajarnya tuh santai, pakai kaos biasa, ya kan. Kadang dia tuh, ya mohon maaf ya, kadang dia sambil karena dia bang ngopinya kayak ngerokok ya kan dia santai biasa aja, tapi banyak dari pesantren lain, guru lain banyak pada belajar di sana. Kalau kita mengambil sesuatu hal-hal yang negatifnya saja, hal yang terjadi apa? Maka responnya itu apa? Kita sudah menami hipnotik. Saya ini kalau saya begini nanti begini. Kalau saya begini nanti begini. Itu berarti sudah ngebatasi diri kita sendiri. Ya kan? Akibatnya apa? Kekhawatirannya tinggi. Ya, ketika kekhawatirannya tinggi, akibatnya apa? Kita tidak bisa fleksibel. Fleksibel berarti apa? Kita tidak bisa berinteraksi. Makanya kan ada di data yang kedua adalah begini. Induksi. Sebenarnya Bunda ini ada di induksi. Apa itu induksi? Orang tua, lingkungan, dan belajar. Ya kan? Ini orang tua, lingkungan, dan belajar. Ya kan? Yang terbentuk tuh yang mana? Orang tua kalau sudah nggak ada, maka itu akan menjadi ibrah dan pelajaran mana yang baik kita bisa lakukan. Nah, yang kedua ada lingkungan. Lingkungan ini kan berpengaruh juga, ya kan? Kalau lingkungannya nih bang dia baik, kondisinya dia baik semuanya, dia dapat. Tapi kalau lingkungannya nggak baik, dia akan cepat terwarnai. Dan yang terakhir adalah belajar. Makanya saya bahasanya begini, bergurulah ke banyak guru. Ya, bergurulah ke banyak guru biar kita bisa memahami, tahu bagaimana yang harus kita lakukan. Karena dakwah itu adalah salah satu metode bagaimana kita bisa beradaptasi sama mereka. Salah satu contoh, ya kan? Yang pernah saya sampaikan juga waktu di apa namanya? Di perumahan sana di Depok itu, waktu di awal-awal waktu belum ada musola itu, setiap malam minggu tuh pada minum-minuman segala macamnya. Waktu di awal saya masih baru ya,
ya kan belum begitu ini banget ya. Lama-lama datang ke sana ya kan dia masih minum-minuman juga, kadang main segala macam, main gaple segala macam, pokoknya yang nggak jelas yang cuma hanya hura-hura saja. Saya melakukan pendekatan-pendekatan. Ya kan, orang-orang yang berpengaruh siapa saya dekati pelan-pelan. Kadang bukan berarti saya ikut-ikutan minum. Mereka tuh ngapain misalnya? Oh, pada rokok segala macamnya. Masuk ke situ apa sih yang mereka lakukan sih? Nah, dari situ ketika kita sudah tahu makna pelan-pelan, nanti baru kita masukin pelan-pelan dakwah itu. Waktu itu pas sudah saya mendekati, lama-lama ketika ada yang pada berkumpul begitu, pas itu, awas, ada ini nih. Jadi kamu menghindar sendiri. Dan atas izin Allah, Masya Allah kan pas sudah ada musola, itu sekarang sudah mulai nggak ada lagi yang kayak begitu. Artinya itu butuh pendekatan yang sangat kuat. Nah, Bunda Suraya, ya kan, sebenarnya gini Bunda, lakukanlah apa yang sudah menjadi prinsip Bunda, ya kan, yang sudah menjadi prinsip. Satu, easy going, take it easy, sudah lakukan. Kenapa? Kita nggak bisa menjadikan orang itu bisa buat kita tuh jadi senang, nggak bisa semua. Ya kan? Orang punya persepsi masing-masing, orang punya persepsi yang berbeda. Itu jujur. Ya kan? Contohnya kayak kakak ipar saya, dua-duanya itu istrinya itu ya bercadar juga, ya kan? Tapi bagi saya itu di awal-awal mungkin agak serasa ini lama enjoy saja, nggak terlalu wah harus kayak gimana, enjoy. Jadi maksudnya, Bunda, ya kan, ketika kita ini sudah mulai masuk ke ranah kedakwah sendiri, memang ada di mana kita justru punya prinsip, tapi prinsip itu jangan sampai kita memaksa orang dalam artian yang membuat orang itu jadi tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan itu mungkin berpengaruh. Jadi makanya yang sebagai pendakwah, saran itu bagaimana kita belajar ilmu komunikasi yang lebih dalam lagi tentang mengenal manusia ini. Yakin ketika kita mengenal manusia enjoy banget. Jujur dulu waktu belajar apa namanya waktu saya motivator school ini itu banyak kan ada namanya KU ada namanya KU, namanya Kafi Ustadz, ada namanya Kafi Leader, ada namanya Kafi yang umum. Jadi saya masuknya di Kafi Ustadz. Jadi awal-awal itu kalau belajar itu pakai koko, pakai peci, pakai sorban, wos pokoknya segala macamnya. Lama-kelamaan setelah masuk dalam ilmu public komunikasi itu gak semuanya kita harus dengan pakaian begitu juga, tapi ada namanya sikap dan kita harus bisa mengetahuinya. Jadi awal-awal pakai kok terus pokoknya bajunya itu terus berarti kurang keren di penampilannya begitu saja. Bagaimana orang tuh bisa menganggap kita itu nggak bisa, harus ada dengan cara yang berbeda. Makanya banyak yang kadang pakaian-pakaian biasa saja, tapi ada sikap-sikap yang kita junjung di situ, pelan-pelan masuk itu ya. Ya. Jadi kalau saya menyimpulkan Bunda itu ada di data yang kedua, yaitu di orang tua, di lingkungan dan di belajar. Ya, ini penting banget. Jadi harus bisa kita beradaptasi, bagaimana kita bisa memahami situasi yang ada, gitu. Ya kan. Jadi sekarang Bunda belajar tentang di sini tentang mengenal manusia. Apa yang bisa diambil hikmah dan pelajarannya yang bisa dipetik ambil, kalau kita bisa berikan, berikan. Kalau memang tidak sesuai dengan prinsipnya, maka cukup kita sebagai tahu saja. Itu poinnya. Makanya bahasanya begini, kalau orang lain itu tidak butuh mendengarkan, maka kita nggak perlu kita menyampaikan. Kan begitu kan? Kalau misalnya kita disuruh untuk menyampaikan, berarti orang itu butuh untuk mau mendengar. Nah, ini poinnya di situ. Jadi ada waktunya kapan kita harus bisa menyampaikan, ada waktunya kapan kita harus diam, ada waktunya kita harus bisa tegas juga. Itu ada waktu sendiri-sendiri. Ya, itu Bunda Soraya. Kalau bagi saya ada di poin data yang kedua, yaitu data eh, orang tua, lingkungan dan belajar. Itu. Baik, kalau saya kasih kesimpulan bahwa belajarlah ke banyak guru dan sampaikanlah sesuatu itu Ya, pada waktu yang tepat. Gitu, yes. Coach ya. Baik, terima Intinya, kasih, Coach. yo Ya, sama-sama. Betul. Mm-mm. Makanya kan ada yang dia
mohon maaf ya, dia yang bercadar, tapi dia sosialnya tuh tinggi, kemana bisa masuk semuanya. Jadi bukan dari bentuk hanya di fisiknya saja, tapi yang paling penting adalah tadi perilaku karakter tadi kan membentuk dari kan tiga MSO, mekanisme sukses otomatis. Yang dua adalah HC, hipnotik, self inductionnya. Yang ketiga adalah karakter. Jadi kita mau menyampaikan di mana dulu. Makanya orang yang dia punya karakter yang juga punya prinsip, berarti apa? Ada MSO yang dilakukan terus-menerus dan dia tuh ada HC yang dia diafirmasi terus-menerus, maka menjadi karakter. Itu poinnya. Baik, Coach. Makasih ya, Coach. Yo, sama-sama Bunda. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Kembali ke materi kita, bagaimana optimalkan skill yang sudah ada agar bisa menambah, atau yang masih terpendam ternyata banyak miracle-miracle yang kita sudah seharusnya bisa kita lakukan. Silakan. Ada di masalah di mana? Data 1, data 2, data 3. Nah, ini yang tahu kita aja ya. Data 1, data 2, data 3. Karena yang lain belum. Oke, silakan saya close dulu ya untuk ininya.